Sudut Naya. Bang. Episode 2. Terus cut lagi. Oke. Pas baru. Kita lagi di mana sih sekarang? Jadi kita itu sekarang lagi di lapangan volinya HMDS. Ada tulisan ITS Manyar, Diploma Sipil. Betul. Keren. Nah, narasumber kita itu ada di mana sekarang? Sekarang narasumbernya lagi di lorongnya. Sekretariat HMDS. Langsung aja kali ya. Kita kesana. Tapi kita ada cara magic nih, nggak kayak Oke. biasanya. Ini udah modern caranya. Ini kayak kalau aku gini langsung pindah tempat ya. Zara, ya? Oke. 1, 2, 3. Guys, kurangnya Mbak. Aduh, maaf lupa. Ada kesalahan transformasi ya kita dari lapor ke area ini. Nah, jadi kita ada di mana sih sekarang? Jadi kita itu sekarang ada di lorongnya Sekretariat HMDS. Sekretariat HMDS. Bisa dilihat di sebelah belakang kami ada lorong Sekretariat HMDS, kemudian di kanan kami ada ruang baca. Ya, ini adalah lorong yang mempertemukan banyak orang dan terjadi kegiatan sosial di sini. Nah, kita udah ada narasumber Di belakang kamera. di belakang kamera. Bisa langsung kita undang kalian biar kita undang di kursi panas. Kita akan mengulik banyak hal. Oke, silakan kepada Narasumber. narasumber. Mau nge-spill nggak jadi? Tepuk tangan dulu. Halo teman-teman semua. Jadi kita kedatangan guest star baru nih. Siapa Zara? Boleh dikenalin dulu nggak buat teman-teman semua? Langsung mas gamenya aja ya. Iya. Kita Oh ya, langsung ya. kenalan. Boleh. Halo. Halo. Halo ya. Langsung aja. Iya, langsung aja nggak Oke, kalau gitu, perkenalkan namaku Gemilang. Aku dari Depa City asli nih. Iya. Depa City asli dari tahun 2017, angkatan 2017. DS38, dan kebetulan di sini saya sebagai apa di sini? Sebagai narasumber Narasumber kita. ya? Iya. Sebagai narasumber. Jadi Mas Gemilang ini tuh dulu ketua panitia The Village 9 Edition ya Mas? Iya benar juga ya. Iya benar juga, aku juga dulu. Oke, jadi harapannya dengan adanya Mas Gemilang di sini kita bisa sharing banyak hal tentang dunia per-eventan yang sekarang lagi digeluti sama teman-teman yang terutama Oke, boleh. teman-teman 2020 yang kayaknya giat banget nih buat ikutan. Oke. Gitu. Oke, langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya Mas. Terserah. Oke. Terserah. Dari Zara dulu Zara. Oke, aku mau tanya sih mas. Gimana sih mas caranya buat membuat event itu dengan baik? Kayak rentetan harusnya itu gimana? Nggak sekompleks kamu ujian ya, nggak sekompleks kamu mengenal mektek ya. Yang kamu perluin itu sebenarnya itu salah satu itu koneksi sosialmu dan dan bagaimana cara kamu berorganisasi juga sih, bagaimana cara kamu bekerja secara kelompok. Jadi kamu untuk event sendiri itu perlu kamu harus ada pengalaman dulu dan kamu harus belajar dulu sih kepada tutor-tutornya itu dulu sih. Habis itu setelah kamu bisa belajar, kamu mengerti apa itu event dan apa itu artinya kelompok, kamu bisa langsung menjalankan event itu sebagaimana yang kamu inginkan ya semestinya itu sih. Oke, nah kalau dari pengalaman Mas Gus sendiri itu ada kesusahan nggak sih Mas? Kayak kita harus cari-cari info dari angkatan terdahulu untuk mengatur event itu bagaimana? Apakah ada kesusahan untuk mencari informasi-informasi tersebut? Nah itu balik lagi namanya sosial dan koneksi ya. Kalau misalnya kamu masih belum ada pengalaman atau belum ada wawasan masalah koneksi atau segala macam, itu bisa jadi dibilang sangat sulit, tapi kok bisa dipelajari kok, semua masih bisa dipelajari. Nah kayak pengalamanku dulu cari koneksi alumni dan harus tanya-tanya dulu sama angkatan yang sebelumnya, bervillage sebelumnya, tanya nomor-nomor yang bagaimana, detail pun satu-satu gitu. Ya pasti ada namanya penolakan, namanya drama-drama Korea kayak gitu udah hal yang biasa sih, Biasa sih drama. Hal yang biasa. Semua hidup juga drama hidup itu. Itu juga drama. Dijalanin aja lah. Kadang di atas kadang di bawah, tapi di bawah terus ya nggak tahu. Ya benar. Jadi bawa terus juga lah. Di bawah terus juga. Benar. Nah, kalau boleh tahu Mas juga kalau dalam proses setelah Mas Gem dapat informasi seputar event sebelumnya, terus Mas Gem udah siap nih untuk melangkah menyusun sebuah event yang baik. Struggle apa aja sih Mas yang dihadapin, misalnya kayak pencarian staff atau kayak pengonsepan ide, itu kira-kira apa aja nih yang menurut Mas Gem kayak agak kompleks gitu? Nah, ini itu analisa kondisi lingkungan.
kamu harus menganalisa di mana apa yang kamu konsepin, apa yang kamu punya ide itu bisa relevan di masyarakat. Kan kita targetnya Deviles kan ini kan anak SMA untuk lombanya ya, kan ada dua kan, ada yang lomba, ada yang event luar. Nah yang lomba ini kan ada SMA, ada kuliah juga. Nah, bagaimana lombamu konsepmu itu bisa relevan terhadap teman-teman anak SMA. Itu bagaimana sih? Apalagi ya, kamu sipil, tiba-tiba kamu kasih pengaplikasian cara membuat jembatan. Itu gimana sih? Bahkan kalau kita tanya kepada teman-teman SMA, itu yang SMA ya, bukan yang SMK. SMK mungkin lebih mengerti ya. Kalau SMA tuh ketika aku tanya itu rada bingung bagaimana sih caranya gitu, dan membawa mereka supaya bisa masuk untuk interest sama lembaga itu bagaimana sih. Nah itu kita harus bisa cari, itu kita melakukan survei ya, koneksi lagi, kita tanya-tanya dulu apa kita melakukan cara, dengan inspirasi juga sama anak kuliah pun juga gitu juga. Terus apa namanya, habis itu aku juga tanya tuh yang sebelumnya, karena sebelumnya itu evaluasi apa sih yang harusnya bisa kita lakukan untuk supaya tidak terulangi kejadian atau kesalahan yang sebelumnya, atau bisa kita modifikasi untuk menjadi lebih baik kan. Gitu. Nah, lebih ke situ sih. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas Kak, dibanding SMA sama kuliah itu susah mana sih Mas kayak melakukan surveinya gitu kan? Terus kondisinya tadi kan kayak anak SMA belum tahu nih, kalau kita tiba-tiba ngomongin bikin gedung, bikin jembatan, mereka pasti kayak nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu susahnya itu lebih condong ke SMA atau? Sebenarnya sih susahan anak SMA ya, tapi banyak yang suka, tiba-tiba itu banyak lebih interest, banyak pesertanya malah lebih jauh banyak itu daripada kuliah. Berarti pasarnya lebih banyak di SMA. Pasarnya di SMA, kekuatan Deviles sebenarnya itu salah satunya itu di anak SMA itu sendiri loh. Apalagi kita kasih tahu kalau misalnya buat jembatan itu kayak gini loh. Jadi kamu ketika bisa buat jembatan yang kecil ini, itu proyeknya 1:10, 1:5 gitu. Kayak merasa wah, aku bisa buat jembatan nih gitu meskipun itu kecil gitu. Kayak buat anak SMA itu kayak wow, suatu pencapaian gitu. Oke, boleh. Nanti bisa di-share di WhatsApp keluarga gitu ya. Habis bikin jembatan gitu ya. Lumayan ya. Tapi baik ya. Iya. Jembatan kita Deviles itu pertama kali pakai stick es krim itu cuma Deviles. Wow. Dari kita sendiri gitu. Pertama kali yang pakai stick es krim ya. Es krim cuma kita sendiri gitu. Dari Handes The Village. Catat. Mas Game, aku mau tanya sih Mas, caranya sendiri biar mereka cepet interest ke itu gimana sih Mas? Cara ngomongnya kayak gitu sih. Cara ngomongnya ya ngomongnya seperti kamu harus balik lagi, kamu jadi ke anak SMA gitu, kamu jadi anak SMA, kamu cerita banyak lah, kamu kayak kamu storytelling gitu loh. Kamu ngerti kayak kamu ceria gitu. Oke. Jadi kayak kita harus kayak berasa seumuran lah. Itu udah tua sebenarnya ya. Iya, ngerasa kalau kita udah kemudian ya. Oke. Biar lebih bisa tahu juga ya. Benar. Nah, jadi kan sesuai dengan cerita dari Mas Bugam tadi kan itu suatu proses penyusunan event secara offline nih, kayak survei ke lapangan, terus survei ke senior seperti itu. Nah, sedangkan nih kondisi saat ini kan kondisi pandemi seperti ini mengharuskan kegiatan offline itu diubah menjadi online. Kira-kira struggle apa sih atau effort apa yang sangat harus diubah dari offline dan online ke online ini? Kayak apa yang sangat berubah aspeknya itu? Oke, menarik ya ini ya. Jadi kita karena ini pandemi segala macam, ini ibaratnya kita balik lagi, misal kita sudah 10 langkah ya, kita balik lagi ke langkah ketiga, langkah keempat, yaitu teknis dan pelaksanaan kan. Kita harus mengubah bagaimana modifikasi dari yang teknis sebelumnya itu pengaplikasian menjadi berbasis yang di luar itu kayak bisa jadi online segala macam. Tapi kita nggak tahu, kita masih mengolah data dan ceritanya, masih mengolah data dan masih belum menemukan yang pas untuk anak SMA supaya dia itu menjadi interest. Tapi suatu saat kita pasti, atau besok atau mungkin beberapa saat lagi kita bakal nemuin itu. Berarti emang gak ada langkah pasti ya, kita harus kayak coba-coba. Harus coba-coba, semua itu trial and error. Dan gak ada salahnya, gagal itu juga sebuah proses juga kok. Pembelajaran Progres juga, progres. Iya.
Nah, kalau dari Mas Gun sendiri ini, kalau boleh tahu kan saat ini juga dari teman-teman BED juga sedang melakukan proses pembentukan event di film selanjutnya. Dari Mas Gun sendiri itu kira-kira ada tips nggak sih untuk teman-teman untuk menyusun kegiatan secara online ini? Oke, kalau dari aku mungkin saranku lebih sering ini sih, lebih sering beradu argumen, lebih sering beradu survei sih. Jadi lebih banyakin survei, lebih banyakin data yang dapat, dan nanti diargumenin, diadu nanti yang mana sih yang lebih relevan, dan jangan terlalu terpaut dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya belum tentu baik untuk sekarang. Benar banget. Apalagi kondisinya berubah banget gitu ya dari offline. Jangan terlalu melihat di belakang, tapi juga lihat ke depan juga. Lebih kayak gitu. Tapi biasanya kita dapat quotes kayak gini, tamparan. Tapi ini nggak tamparan, ini saran. Quotes of the day namanya. Ayo Zar, itu banget tapi kan. Nggak apa-apa. Terus ya Mas ya, ngomong-ngomong kalau misalnya ada nggak sih saran dari Mas Gem buat kita kenapa kita itu harus ikut kepanitiaan, ikut event-event kayak gitu? Sebenarnya gini sih, kalau saranku lebih ke kenapa sih kamu harus ikut? Karena lebih untuk bisa mengembangkan diri. Tapi dulu. Kalau misalnya banyak cara kok untuk bisa kamu untuk mengembangkan diri, cara kamu mengembangkan public speaking, mengembangkan bagaimana cara kamu bekerja dengan kelompok itu banyak. Tapi aku di sini kalau kamu nggak ada pilihan tapi kamu pingin, nggak apa-apa, kamu bisa ikut kepanitiaan. Ini cuma salah satu opsi dari segala banyak opsi juga kan. Kita ikut kepanitiaan, kamu terserah kok kamu ikut UKM di luar, kamu ikut komunitas di luar, tapi juga ini juga ada opsi juga loh gitu. Juga nggak salah ketika kamu memilih kepanitiaan, meskipun kamu ketika kamu sudah ngikutin kamu nggak ngerasa dapet, secara nggak langsung biasanya secara nggak langsung itu dapat gitu. Terus kita berubah gitu. Kita nggak ngerasain aja gitu. Berarti gak cuma ada event lah ya untuk ada banyak banget. Tapi juga bisa gitu. Juga bisa. Nah, kalau boleh tahu Mas Gun, kelebihan kalau misal kita ikut kepanitiaan itu apa sih? Kira-kira skill apa aja yang bisa kita kembangin kalau di dalam satu kepanitiaan itu? Kalau dari aku ya, dari aku pribadi ya, menurut aku pribadi ya. Satu mungkin lebih ke public speaking. Dua, lebih kamu bagaimana cara kamu bisa berkelompok. Apalagi gini, kadang kita pernah nggak sih berargumen sama teman kelompok kayak jadi pertikaian. Benar, itu setuju banget, itu sering kayak gitu. Pernah ya? Pasti pernah. Nah, itu kita bisa mengasah bagaimana cara kita menarik ego kita. Kita mendahulukan kepentingan kita bersama gitu. Ya nggak sih? Nah, ini kadang bonus. Bisa jadi kamu bagaimana kamu marketingmu, bagaimana ke depan. Nah, ke depan kamu juga kamu ke sponsorship, kamu nge-branding ke teman-teman SMA, itu bisa jadi sales. Kamu bisa belajar bagaimana cara kamu menjual sesuatu itu bisa loh. Keempat juga kamu bisa kalau dalam biasanya kalau kamu di inti atau bagaimana kamu bisa juga ngatur bagaimana kamu menaruh harga, kamu belajar penjadwalan juga bisa gitu. Kamu bisa terapin kok kalau misalnya kamu itu ya, kamu bisa terapin manajemen customer juga bisa. Wow. Bisa kok. Sama kalau mau ya. Iya. Kalau mau ya. Terserah kamu balik lagi gitu. Jadi banyak banget ya skill. Banyak sekali. Kira-kira kalau selain skill-skill itu kita juga bisa nambah relasi nggak sih Mas dari event-event kayak gitu? Itu bisa banget, makanya itu bonus. Itu bonus. Siapa tahu teman-teman yang kayak suka event itu sebenarnya alibinya itu cari jodoh. Dari jodoh tuh bisa. Iya bisa loh kayak gitu. Buat teman-teman kayak ya udah semangat lah, itu bisa jadi motivasi lah kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kita udah ngomong banyak nih, tapi kayak kita belum memperkenalkan The Village-nya langsung gitu ya? Kita belum. Ini udah dress code-nya dari Mas Gung, ini udah outfit The Village bar nih. Ada The Village 9 nih. Iya, The Village 9 nih. Ada logo The Village-nya di bagian kanan. Kalau nggak kelihatan pokoknya ini ya bagian. Ini di zoom ya? Ya, nanti di zoom ya. Nah, kalau boleh tahu dikenalin dulu Mas, The Village itu apa sih sebenarnya? Oke, The Village itu dari panjangannya dulu aja kali ya. Boleh. Sebenarnya itu The Village itu kalau misalnya kita jalan bisa diploma sistem engineering. Diploma Sistem engineering disingkat The Village. Oke. Ada The Village, ada gitu. Iya beda. Tergantung dari daerah masing-masing. Daerah masing-masing ada The Village. Dan apa kalau The Village sendiri itu dari 2011 tapi tadi kan ada banyak event tuh. Iya. BCC itu tebak dari berapa tahun?
berapa? Udah berapa tahun The Village? BCC ya. Kalau The Village 2011 tuh. Kalau BCC itu dari udah 14 tahun. Oh, 14 tahun. Oh, berarti sebelum ada yang di Village itu udah ada BCC. BCC dulu. Dulu udah ada BCC. Legend banget ya BCC ini. Itu legend. Udah khas layar ini banget. Oke. Jembatan stick SD pertama ya BCC itu yang menerapkan itu. Dan dari 2011, 2012, 2013 sampai sekarang. Dan sekarang kan habis ini kan katanya mau dengar-dengar mau ada Village yang ke-10 ya? 10 benar. Sekarang kemarin yang terakhir sebenarnya nggak pakai. Yap. Nah, habis ini ada 10 gitu. Keren banget. Apalagi online gitu loh, kayak bayangin bikin jembatan online. Gimana gitu caranya? Pasti keren banget. Tadi ditunggu aja ya? Ditunggu aja pokoknya. Pokoknya nanti kita bakal store nama IG-nya The Village di sini. Tunjuk aja nggak apa-apa kalau benar. Ini ya? Iya. Kan kita eksplorasi The Village ya? Ini beneran, oke. Nah, kalau boleh tahu juga kenapa The Village itu kayaknya identik banget sama warna hijau itu mas. Ini kan kayak mostly warna hijau gitu loh kan, coraknya. Oke. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari sipil, informasi sipil, dari diploma sipil kan. Diploma sipil itu identik dengan warna hijau tua. Makanya kalau rata-rata kita lihat itu logonya warna hijau, ada bajunya warna hijau. Yang tahun The Village 7 juga hijau, gitu. Hijau semua, gitu. Hijau semua ya berarti. Hijau semua. Melambangkan ciri khas dari The Village itu sendiri. Benar. Nah, kalau boleh tahu juga nih ada si Zara yang sekarang juga lagi ambil andil dalam proses penyusunan The Village 10 Edition atau The Village yang akan datang. Kira-kira kayak boleh di-spill gitu nggak sih? Ada lagi brainstorming apa, lagi diproses apa gitu? Konsep apa gitu loh? Aku juga pengen tahu sebagai yang tua gitu. Iya, sebagai yang tua kita pengen tahu gitu. Teman-teman di rumah pasti juga pengen tahu dong. Yang pasti The Village yang 10 edition ini gak bakal kalah seru dari yang 9 kemarin. Nice. Jadi buat kalian yang kepo-kepo tungguin aja The Village yang 10 edition gitu aja. Berarti nggak mau Jadi di-spill, nggak tapi harus bakal ditahan spill dulu gitu. nanti biar. Tapi ada suatu konsepan yang mau di ini ya. Kan online baru ya. Baru gitu Oh, iya, betul, baru. Ya kan pasti ada yang baru pasti. Kita tunggu aja inovasi ke depannya lah ya. Keren. Nah, Mas Gem, terus apa sih tips dan trik untuk menjalankan kepanitiaan di masa online ini? Kayak kan kita terutama buat teman-teman 2020 yang belum pernah ketemu juga, itu gimana sih cara kita bisa meningkatkan rasa saling memiliki atau bonding di antar tim agar kinerja kita juga ke depannya lebih maksimal gitu loh. Itu tips-tipsnya gimana? Ada tips nggak Mas? Pokoknya jangan ini sih, jangan putuskan tali silaturahim kan. Rahmi atau rahim ya? Silaturahmi Ya, silaturahmi itu apa ya? Silaturahmi ya pokoknya jangan memutuskan tali sosialnya itu lah. Iya. Jangan diputusin lah gitu. Kalau misalnya kamu putusin ya, takutnya kayak gini, pasti ada yang bambet, pasti ada yang tiba-tiba hilang lost kontak, tiba-tiba pas dicari ketemu, sorry aku ganti line loh, aku ganti nomor loh, aku ganti Instagram loh gitu. Udah kesannya ganti nomor baik kayak dikejar ganti nama. dikejar rentenir ya sebenarnya, antara bingung juga ya. Iya, pokoknya gini, apa namanya kalau bisa ya, jadikan temenmu ketika misal di luar event atau di luar dari itu tetap jadi sebuah keluarga. Kalau misalnya kamu jadi teman main, jadi teman apa, tiba-tiba jadi mabar bareng. Kalau cowok-cowok biasanya kan gitu kan. Kalau cewek biasanya nge-mall bareng gitu, sepur ya betul. Kita nggak ada sponsorin ya. Kalau sponsorin semua. Nanti ditit gitu ya. Ya lebih apa namanya, lebih pembawaanmu ketika di luar itu sebagai teman aja sih, supaya ketika nanti di event mereka nanti lebih interest gitu loh. Harusnya seperti itu sih, kayak misalnya ada temen aku melangsungkan gitu karena sebelumnya aku gak di-treat seperti ini loh gitu. Harusnya gitu. Nah, mau nanya juga nih Mas, kira-kira gimana sih cara mengatasi dari dalam diri kita sendiri ya kan kegiatan online ini jujur bisa dibilang kayak cukup membuat lelah gitu loh, walaupun cuma di rumah aja tapi itu juga lelah kan ya, kayak harus meeting tiap hari sampai tengah malam. Dan gimana sih cara kita itu bisa bisa tetap termotivasi untuk bersinergi bekerja bareng gitu, karena pasti ada suatu saat ya aduh pengen skip rapat, pengen skip tugas segala gitu. Gimana? Kira-kira ada tips nggak? Kalau tips dari aku gini sih, apa namanya, katanya kalau ada di TikTok itu harus mengikuti sebuah flow state ya. Jangan terlalu kamu gas, jangan terlalu kamu kendori juga. Dan tipsku dari aku mungkin gini, mungkin dari kesepakatan dari satu kelompok itu ngomong aja, kalau misalnya udah aku mau 2 jam, enggak 1 jam aja gitu rapatnya. Misalnya kalau mau ngomong terserah, pokoknya 1 jam selesai gitu.
tapi harus serius gitu, harus serius. Dan kamu harus targetin 1 jam itu kamu harus dapat apa. Udah gitu aja. Jangan kamu kan kadang kalau rapat gini kan nggak ada targetnya, nggak ada apa, akhirnya nggak dapet. Akhirnya lanjut lagi sampai molor juga, akhirnya nggak dapet. Udah kamu ngomong aja 1 jam dari jam 7 sampai jam 8 selesai kamu dapat ini gitu. Udah fokusin gitu, bukan ada 1 nggak 2 orang, ada 5 orang itu yang apa yang bisa ngarahin, harus ada yang bisa fokusin. Dan ke situ aja sih. Oke. Nanti kalau misalnya mau ada pembahasan ekstra itu setelah dari 2 jam aja lah, nggak sebelumnya gitu. Pokoknya sesuai jadwal harus selesai. Sesuai jadwal dan topik yang emang mau dibahas segera diselesaikan juga. Benar. Nanti tambahannya itu bebas lah mau Ngomong apa terserah, mau curhat ria, mau live juga boleh, mungkin ada dia. Mungkin dari Zara ada tambahan follow up question gitu ya, karena kalau dari aku udah cukup membantu sih kira-kira. Aku mau OOT dikit lah ya. Ada nggak sih Mas penyesalan yang paling berkesan buat Mas Gem selama mengikuti The Village Nine Edition? Penyesalan ya? Heeh. Penyesalan sih apa namanya? Lebih ke mana ya kalau penyesalan? Sebenarnya kalau penyesalan sih nggak ada. Emang dulu pernah ngerasa penyesalan ternyata itu lebih ke jenis ya. Lebih ke ngerasa kayak apa ya, kayak masalah kayak ngubah kesempatan gitu loh. Tapi ternyata kalau misalnya nggak ikut ini, nggak dapat kesempatan ini loh aku. Ternyata pas aku pikir-pikir ternyata itu sudah perjalanan gitu. Dan nggak ada penyesalan aja sih. Dan mungkin di situ kalau saranku dari teman-teman yang ingin ikut event, saranku nikmatin aja gitu, nikmatin aja apa yang kamu rasakan sekarang, kamu jalani sekarang dari situ dan kamu merasa penyesalan aja sih. Nikmati itu karena perjalanan sebuah proses. Proses aja gitu. Dan ketika misalnya kamu gagal, jangan jadikan itu sebuah penyesalan kamu ikut event itu. Jangan itu jadikan sebuah salah saja gitu lah ukur jadi benchmark, bukan kalau di pemetaan. Jadi BM ya, jadi benchmark. Oke. Nah, mau nanya Mas Gem, kalau dari Mas Gem sendiri apa sih dirasakan setelah The Village Nine Edition itu kelar? Adakah suatu kebanggaan dari Mas Gem sendiri selaku ketua panitia setelah berhasil membuat event yang megah untuk SMA, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, sama ada closingnya juga kan? Iya. Aku malah lebih bangga ke teman-teman yang bantu aku sih. Malah lebih bangga teman-teman soalnya gini sih, kalau misalnya kalau nggak ada teman-temanku, kalau nggak ada anak-anak, ada kalian ya saat itu ya, gimana bisa The Village jalan kan? Humas, ya nggak ada humas, nggak ada Meg, nggak ada bagian teman-teman event, semua bagian ya, dana, gitu. bagian konsumsi, lapar loh kemarin. Bener, konsumsi penting banget. Konsumsi penting banget loh. Kita nggak ada energi buat kerja. Iya, bagian medis juga penting banget. Dan aku ngerasa pas ketika BCC yang di sini, yang ketika hari pertama gitu, saya ngerasa aku main sama teman-teman dan aku kayak ngerasa jadi teman bermain gitu sih. Jadi teman bermain setelah pas bersih segala macam. Aku ngerasa bangga bisa sama teman-teman sih lebih ke situ, dan aku lebih seneng. Dan aku sangat seneng kalau pas ketika teman-teman tuh mengembangkan hijab itu ke aku. Pas awal-awalnya, pas ketika aku bangga sama teman-teman kalau misalnya udah membantu, lebih ke situ sih. Keren banget ya, kayak kalau cerita kayak gini jadi flashback gitu, susahnya aduh nggak, tapi proud. Terus pakai nice gaming ya. Gaming ya. Iya gaming. Oke, nonton sudut maya episode kali ini kan. Oke. Sesuai jargonku dulu ya sama anak-anak, tapi pas ketika aku udah 12 8 aku lebih gak kenalin ke anak 12 9 12 dulu baru kamu sayang. Iya. Nice ya. Bentar, emang ada sayangnya di belakangnya? Udah. Kamu bisa kontak sama teman-teman yang 12 8 deh. Oh iya. Pasti akan kenal dengan kalimat sakti gitu. Oh, baru tahu ada sayang di Semangat loh itu. Kalimat semangat loh dulu itu. Bikin semangat aja. Ya, mungkin bisa dicontohkan sekali lagi ke depan kamera gitu. Lebih jelas gitu. Terus saya kayaknya cringe banget ya. Cringe juga. Kita barengan aja kalau gitu lah ya. Boleh. Kalau barengan? Ya enggak sendirian lah. Apa tadi kan The Village dulu? Malah ada gerakannya malah. Gimana sih? Ini sumpah loh. Mau tari saman, Bu. Mau tari Tapi saman. nggak usah. Terus 12 dulu baru kamu sayang gitu ya. Oke. Gini aja gini. Oke, gini. Astagfirullah. Oke. Ya Allah. Oke. Ayo. Chris banget ya dulu ya mas kayak gitu. Ya Allah. Dibikin kayak itu ya, Mas. Enggak apa-apa. Kita bikin seru aja. Ayo. Siapa yang mau ngitung atau langsung aja?
Aku hitungin gitu. Oke, boleh. 1, 2, 3. The Village dulu baru kamu sayang. Oke, keren. Semoga nanti teman-teman di Village 10 mungkin kalau mau diimplementasikan juga ya boleh. Aku tantang loh, aku tantang anak develop 10 tuh bisa belajar lebih gokil daripada develop berapa dulu. Ya, itu loh didengarkan ya. Juga loh. Aku titip itu pokoknya. Develop mungkin udah lewat. Ya, nanti tolong di record ngomong seperti itu dikirimkan ke Mas Gemilang lewat email. Terusnya 2359 nanti. Oke, nggak boleh di. Istighfar ya. Iya, istighfar nggak apa-apa. Oke, thank you banget buat Mas Gemilang untuk sharing sama kita hari ini. Semoga informasi yang diberikan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah dan juga bisa memberikan teman-teman 2020 yang tentunya semangat untuk mengikuti event kegiatan perkuliahan dan semuanya adalah bagian dari proses yang kedepannya akan menjadi sesuatu yang bisa diceritakan kembali. Oke, bener banget. Oke, thank you teman-teman semua, thank you Mas Gemilang. Aku makasih banyak udah diundang di sini. Siap. Terima kasih kesempatannya. Jangan lupa di subscribe dulu ya Mas. Oke, pasti. Komen. Jangan lupa di village. Bye bye Yeah. teman-teman. Dadah.